Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Manchester City tertarik untuk mendatangkan Frankie De Jong dan kini sudah mengajukan tawaran sebesar 90 juta pound sterling. Sementara AS Roma mengangkut dua pemain buangan Manchester United di musim panas ini. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari kabar rumor ada Arsenal yang mengincar Aurelien Tchouameni karena menemui jalan buntu terkait transfer Declan Rice. Masih dari kabar transfer klub London nih, ada Chelsea yang berniat untuk mendatangkan Frank Kessie untuk menggantikan posisi Mateo Kovacic yang sudah resmi ke Manchester City. Arsenal mengalami jalan buntu dalam proses transfer Declan Rice. Tawaran ketiga The Gunners sekitar 105 juta pounds masih belum mendapatkan jawaban dari West Ham United. Manajemen The Hammers masih berharap ada klub lain yang memberikan tawaran lebih. Maka dari itu, skuad meriam London bersiap beralih kepada target lain. Kini skuad asuhan Mikel Arteta berencana mendatangkan Aurelien Tchouameni. Alumnus AS Monaco ini punya kualitas yang hampir setara dengan Rice. Bahkan Arsenal sudah menyiapkan proposal dengan mahar besar untuk mengamankan jasanya. Tawaran tersebut bernilai 85 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Namun Arsenal harus bergegas seandainya serius dengan Tchouameni. Pasalnya Manchester United dan Liverpool juga meminati jasa pemain 23 tahun tersebut. Chelsea baru saja kehilangan Mateo Kovacic di musim panas kali ini. Pemain asal Kroasia ini ditebus oleh Manchester City dengan mahar 29 juta euro atau sekitar 475 miliar rupiah. Oleh sebab itu, skuad The Blues sedang mencari gelandang anyar untuk menggantikan posisi Kovacic. Salah satu yang menjadi incaran ada Frank Kessie yang saat ini membela Barcelona. Pemain timnas Pantai Gading ini merupakan permintaan langsung dari pelatih Mauricio Pochettino. Pelatih asal Argentina itu sangat menyukai gaya permainan Kessie saat masih bermain di AC Milan. Apalagi peluang Chelsea untuk mengamankan jasanya terbuka cukup lebar. Sebab pasukan Blaugrana memang berniat menjual ex-Atalanta itu di bursa transfer kali ini. Selain itu, Kessie juga punya harga yang cukup murah seandainya The Blues ingin menebusnya. Gelandang 26 tahun ini cuma dipagari dengan mahar 30 juta euro saja. MU mengincar banyak kiper yang gak terkenal untuk menggantikan posisi David De Gea. Sedangkan rival mereka yaitu Manchester City dikabarkan mengincar Frankie De Jong setelah tawarannya untuk Declan Rice ditolak oleh West Ham. Kepastian kiper utama MU musim depan masih simpang siur. Pasalnya David De Gea saat ini sudah resmi berstatus free agent per 1 Juli kemarin. Saat ini skuad Setan Merah sedang gencar untuk berburu penjaga gawang anyar. Nama yang paling santer ada Andre Onana yang saat ini membela Inter Milan. Pemain asal Kamerun itu dipagari dengan mahar 45 juta euro oleh skuad Nerazzurri. Hal itu membuat The Red Devil ragu untuk menebus alumnus Ajax Amsterdam tersebut. Maka dari itu, skuad asuhan Erik ten Hag siap beralih kepada target lain. Beberapa pemain yang menjadi incaran ada Kevin Trapp dan Justin Bijlow. Kedua pemain ini punya harga yang jauh lebih murah dibandingkan Onana. Bijlow dihargai 20 juta euro atau sekitar 320 miliar rupiah oleh Feyenoord. Sementara Trapp punya mahar 10 juta euro saja yang bisa ditebus dari Eintracht Frankfurt. Manchester City sedang gencar untuk merekrut Joško Gvardiol dari RB Leipzig. Bek timnas Kroasia ini disiapkan untuk memperkuat kedalaman tim di musim depan. Demi mendapatkan jasanya, skuad The Citizens siap menutup kesepakatan dengan skuad di Bolan. Sebelumnya mereka sudah menawarkan mahar sebesar 100 juta euro. Namun proposal tersebut belum mampu meyakinkan manajemen RB Leipzig. Kini skuad asuhan Pep Guardiola siap datang dengan tawaran yang lebih besar dari sebelumnya. Tawaran tersebut sekitar 120 juta euro atau setara dengan 1,9 triliun rupiah. Di sisi lain, sang pemain sudah memberikan lampu hijau kepada Manchester City. Gvardiol bilang sangat tertarik untuk bergabung dengan Manchester City. Dia juga mengaku sangat mengagumi sosok Guardiola dan merupakan capaian besar baginya seandainya dilatih oleh sang pelatih. Manchester City kembali berburu beberapa amunisi baru untuk mengarungi musim depan. Menurut kabar, The Citizens tengah mengincar gelandang Barcelona yaitu Frankie De Jong. Manchester City sendiri mengincar De Jong imbas dari penolakan West Ham United terhadap Declan Rice.
Sebelumnya manajemen telah mengajukan tawaran sebesar 90 juta pound sterling. Namun pihak The Hammers sendiri baru akan melepas Declan di kisaran 100 juta pounds. Oleh sebab itu De Jong diharapkan bisa menjadi opsi kedua seandainya gagal merekrut Declan. The Sun mengabarkan jika Manchester City serius untuk mengangkut De Jong ke Etihad. Terbukti manajemen The Citizens telah menyiapkan dana sebesar 90 juta pound sterling. Tawaran itu lebih tinggi dari yang diajukan rival mereka yakni MU. Setan Merah sendiri sebelumnya hanya mengajukan tawaran sebesar 85 juta pound sterling. Walaupun sudah mengajukan tawaran tinggi, Manchester City diklaim kesulitan merekrut De Jong. Alasannya karena dia sudah merasa nyaman dan gak ingin cabut dari Barcelona. Next ada Real Madrid yang dikabarkan serius mendatangkan Dusan Vlahovic dengan ingin meminjamnya dari Juventus. Dalam kabar rumor transfer klub Serie A nih guys, ada AS Roma yang berniat untuk mendatangkan Fred dan meminjam Mason Greenwood dari Manchester United. Meskipun sudah mendapatkan Joselu, Real Madrid masih belum puas berburu striker anyar di bursa transfer musim panas ini. Terbaru El Real mengincar striker Juventus yaitu Dusan Vlahovic. Vlahovic sendiri memang sering dirumorkan akan merapat ke Santiago Bernabeu sejak musim panas 2022 lalu. Namun transfer tersebut gak kunjung terrealisasi hingga saat ini. Pada akhirnya Vlahovic pun justru merapat ke Juventus dengan biaya transfer 81 juta euro. Namun menurut laporan dari Cadenasar, manajemen Los Blancos mulai menyeriusi transfer Vlahovic. Carlo Ancelotti selaku pelatih mengaku terkesan dengan gaya permainan sang bomber. Don Carlo menilai kalau striker timnas Serbia ini bakal menjadi striker yang ganas di musim depan. Laporan itu juga menyebutkan jika Los Blancos hanya ingin meminjam Vlahovic selama 1 musim. Manajemen saat ini pun sudah melakukan komunikasi dengan perwakilan Juventus. AS Roma mulai bergerak untuk mencari amunisi anyar di bursa transfer kali ini. Menurut kabar dari media Mirror, manajemen tengah mengincar gelandang Manchester United yaitu Fred. Gelandang asal Brazil tersebut disukai oleh sang pelatih Jose Mourinho. Apalagi Fred sendiri diprediksi bakal kehilangan tempatnya di skuad Setan Merah. Hal itu disebabkan karena manajemen baru saja mendatangkan Mason Mount dari Chelsea. Namun hingga saat ini manajemen Giallorossi belum mengajukan tawaran secara resmi. Seandainya berjalan dengan baik, maka Fred akan kembali bereuni dengan beberapa pemain, mulai dari Nemanja Matic hingga Chris Smalling. Gak cuma itu, Jose Mourinho juga pernah melatih Fred saat masih menukangi Manchester United di musim 2018-2019 lalu. Manchester United berencana melepas Mason Greenwood di bursa transfer musim panas ini. Alasannya The Red Devil ingin mengembalikan performanya ke level tertinggi. Sejauh ini sudah banyak klub elit Eropa yang mengantri untuk mendapatkan tanda tangannya. Salah satunya AS Roma yang kepincut dengan bakat dan talenta dari Greenwood. Dilansir dari The Sun, AS Roma sendiri memang sedang membutuhkan tambahan pemain di lini serang. Greenwood dinilai menjadi sosok yang ideal untuk mengisi posisi tersebut. Apalagi keinginan AS Roma ini sudah mendapatkan lampu hijau dari Jose Mourinho. Pelatih asal Portugal ini setuju dengan usulan yang diajukan oleh manajemen Giallorossi. Hanya saja AS Roma berniat untuk merekrut Greenwood dengan status pemain pinjaman. AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Christian Pulisic. Sedangkan Paris Saint-Germain menginginkan Kylian Mbappe untuk bertahan dan mengiming-iminginya dengan bonus besar. AC Milan mendapat lampu hijau untuk merekrut Christian Pulisic di bursa transfer kali ini. Pasalnya sang pemain sudah memberikan persetujuan untuk pindah ke Rossoneri di musim depan. Sayangnya negosiasi dengan pihak Chelsea masih menemui jalan buntu. Rossoneri dikabarkan hanya mampu membayar Pulisic 18 juta euro saja. Sementara manajemen The Blues meminta mahar 25 juta euro atau sekitar 410 miliar rupiah. Pihak Chelsea merasa AC Milan bisa menebus harga yang diajukan. Sebab skuad Diavolo Rosso baru-baru ini mendapatkan cuan yang besar usai melepas Sandro Tonali sebesar 70 juta euro. Sementara itu Rossoneri beralasan kalau dana tersebut bisa untuk membeli 3-4 pemain lain. Alhasil mereka nggak mau keluar uang banyak cuma untuk 1 pemain. Paris Saint-Germain belum menyerah untuk meyakinkan Kylian Mbappe untuk bertahan.
Raksasa asal Prancis ini siap memberikan bonus besar apabila sang mega bintang bertahan di Parc des Princes. Bonus besar tersebut bernilai 90 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Tawaran serupa juga pernah disodorkan oleh PSG di musim panas 2022 lalu. Saat itu Mbappe menerima tawaran dari Les Parisiens dan menandatangani kontrak selama 2 tahun. Padahal di waktu itu Mbappe sudah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid. Alhasil dia pun membatalkan kesepakatan dengan skuad Los Blancos. Di sisi lain, pemain asal Prancis ini masih belum membuat keputusan untuk menentukan masa depannya. Mbappe sendiri masih ingin mendengarkan tawaran dari klub yang akan mengincar jasanya. Seperti yang diketahui, banyak klub besar yang siap menampung ex-AS Monaco tersebut, mulai dari Manchester United, Liverpool, Arsenal, Real Madrid, hingga Chelsea. Walaupun sudah berusia uzur, Gianluigi Buffon masih aktif bermain sepak bola hingga saat ini. Dia pun membela Parma Calcio yang merupakan klub pertamanya selama menjadi pemain. Gak disangka-sangka Buffon mendapatkan tawaran dari salah satu klub Arab Saudi. Menurut laporan dari Football Italia, klub Arab Saudi itu sudah mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro atau 491 miliar rupiah. Namun media itu nggak memberitahu secara rinci klub yang telah mengajukan tawaran tersebut. Di sisi lain, peluang Buffon bermain di Jazirah Arab terbuka cukup lebar. Pasalnya dia berniat untuk kembali berkarir di luar negeri sebelum kontraknya di Parma berakhir. Kontrak Buffon sendiri kini menyisakan selama 1 tahun ke depan. Seandainya Buffon menerima tawaran tersebut, maka dia akan menjadi pemain Italia kedua yang berkarir di Liga Pro Saudi. Sebelumnya ada Sebastian Giovinco yang membela Al Hilal di tahun 2021. Kalau tadi dari kabar luar, kita masuk ke kabar resmi. Ada Liverpool yang baru saja memperkenalkan Dominic Szoboszlai sebagai rekrutan terbaru mereka di musim ini. Sedangkan PSG baru saja merilis jersey away terbaru dengan warna dasar putih. Liverpool resmi mendapatkan jasa gelandang RB Leipzig yaitu Dominic Szoboszlai. Manajemen The Reds sendiri menggait bintang Hungaria tersebut dengan mahar fantastis. Mahar tersebut berkisar 70 juta euro atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Itu artinya Szoboszlai menjadi salah satu rekrutan termahal Liverpool setelah Darwin Núñez dan Virgil van Dijk. Mantan gelandang RB Salzburg ini pun diikat kontrak selama 5 tahun yakni sampai tahun 2028. Szoboszlai sendiri merupakan rekrutan kedua Liverpool setelah Alexis McAllister. Jurgen Klopp selaku pelatih mengaku semangat dengan hadirnya sang gelandang. Pelatih Jerman ini pun mengucapkan selamat datang untuk pemain 22 tahun itu. Di sisi lain, Szoboszlai membeberkan alasan mengapa dirinya bergabung ke Liverpool. Dia menyebut jika kehadiran Jurgen Klopp menjadi alasan yang kuat dirinya berlabuh ke Anfield. Paris Saint-Germain resmi memperkenalkan jersey tandang terbaru mereka untuk musim 2023-2024. Jersey yang masih dibesut oleh apparel Nike ini menggunakan warna putih sebagai warna dasarnya. Berikutnya, Les Parisiens juga menggunakan motif warna gradasi yang terdapat di bagian tengah jersey. Untuk bagian sponsornya, PSG masih bekerja sama dengan Qatar Airways. Dalam perilisan jersey-nya, PSG menggandeng beberapa pemain beken sebagai modelnya, mulai dari Kylian Mbappe, Neymar Junior, dan juga Marquinhos. Berita selanjutnya ada Pedri yang menolak tawaran dari Paris Saint-Germain karena ingin memberikan banyak trofi untuk Barcelona. Sedangkan FIFA akan memperkenalkan aturan offside terbaru yang diusulkan oleh Arsene Wenger. Paris Saint-Germain dikabarkan gencar untuk mengamankan jasa Pedri dari Barcelona. Skuad Les Parisiens ingin memenuhi permintaan dari pelatih Luis Enrique. Pelatih asal Spanyol ini sangat berharap Pedri bisa bergabung dengan skuadnya. Demi mendapatkan jasanya, PSG sudah mengajukan tawaran yang fantastis. Tawaran tersebut bernilai 100 juta euro atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Sayangnya proposal itu langsung ditolak mentah-mentah oleh pasukan Blaugrana. Manajemen Barcelona enggan kehilangan bintang masa depannya. Meski dengan dana penjualan Pedri, keuangan Blaugrana akan kembali seimbang. Di sisi lain, sang pemain juga ikut menanggapi rumor kepindahannya tersebut. Menurutnya dia saat ini nggak pernah terfikir untuk pergi dari Camp Nou Spotify. Gelandang timnas Spanyol ini masih ingin memberikan banyak gelar bagi Barcelona. FIFA nampaknya akan membuat gebrakan baru terkait perubahan aturan sepak bola.
Menurut laporan, mereka disebut bakal menguji coba aturan offside baru yang diusul oleh Arsene Wenger. Wenger sendiri memang sudah lama mengusulkan aturan tersebut sejak tahun 2020. Menurut pelatih asal Prancis itu, aturan baru ini bisa memperkecil kontroversi yang terjadi dalam sepak bola. Dia pun mengusulkan pemain baru bisa dinyatakan offside jika seluruh badan melewati pemain terakhir lawan. Wenger mengungkapkan beberapa alasan menerapkan aturan ini. Menurut mantan pelatih Arsenal ini, sepak bola akan jauh lebih atraktif dan menghasilkan banyak gol seandainya aturan offside tersebut diubah dari yang sebelumnya. FIFA dikabarkan akan mulai menguji aturan baru ini di beberapa negara seperti Spanyol, Belanda, dan Italia. Jika berjalan sukses, maka aturan tersebut bisa diberlakukan secara global. Persib Bandung gagal meraih 3 poin di laga perdana Liga 1 setelah ditahan imbang Madura United dengan skor 1-1. Sementara di babak penutup masih dari hasil pertandingan Liga 1, ada Barito Putra yang menjajaki klasemen sementara usai menang meyakinkan atas Persita Tangerang. Persib Bandung gagal meraih 3 poin di laga perdana Liga 1 menghadapi Madura United. Bermain di hadapan para pendukung, skuad Maung Bandung ditahan imbang dengan skor 1-1. Baru berjalan 5 menit pertandingan, Persib Bandung sudah kebobolan lewat Hugo Gomez. Keunggulan tersebut bertahan sampai babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Maung Bandung berhasil menyamakan kedudukan lewat penalti David Da Silva. Di laga ini, para supporter Persib melakukan protes dengan aksi walkout. Mereka meninggalkan stadion setelah 45 menit karena dipicu kenaikan harga tiket. Dengan hasil ini, Persib gagal memuncaki klasemen sementara dengan menempati peringkat 6. Barito Putra tampil mengejutkan kala menghadapi Persita Tangerang di laga perdana BRI Liga 1. Dalam laga tersebut, skuad Laskar Antasari mampu menang dengan 2 gol tanpa balas. 2 gol Barito Putra dicetak di babak pertama melalui Gustavo Tocantins dan Rizky Pora. Keunggulan tersebut pun bertahan sampai wasit meniup peluit panjang. Torehan 3 poin ini memantapkan posisi Barito Putra di puncak klasemen sementara. Mereka berhasil menyalip Persebaya Surabaya yang berada di peringkat 2 klasemen. Kita masuk ke baca komentar, ini dari Dwi Herianto. Dari Liga 1 sudah mulai bergulir, prediksi musim ini Persija juara. Wah, kalau prediksi kalian gimana guys? Siapa nih yang juara? Komen di bawah, sampai jumpa!